Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Horas bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat HKBP Bethlehem Kuda Burung. Dari altar rumah Tuhan ini, saya menyapa kita sekalian, salam damai dan salam sejahtera. Khotbah kita minggu hari ini, Minggu Palmarum, 5 April 2020, dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, khotbah ini adalah tentang Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Pada waktu itu orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah Yahudi. Dalam suasana pesta Paskah yang penuh keramaian tersebut, Yesus datang. Lalu orang banyak menyambut Yesus seperti seorang raja besar. Sambutan orang banyak itu sungguh luar biasa, karena ada yang mengambil daun palem lalu meletakkannya di jalan untuk menyongsong kedatangan Yesus sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Ayat 13. Itu benar-benar sambutan yang luar biasa. Namun sangat disayangkan, ternyata sambutan itu merupakan suatu drama yang penuh kepalsuan dari orang banyak. Sebenarnya Yesus tahu artinya kalau dia masuk ke Yerusalem. Sebab sebelumnya Yesus pernah berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Dapat kita baca dalam Matius 20 ayat 18 sampai 19. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus masuk Yerusalem, dia menunggangi keledai betina yang masih muda. Ini diibaratkan transportasi rakyat jelata. Pada waktu itu rakyat jelata, rakyat miskin, rakyat yang sengsara, transportasi mereka adalah keledai betina
jelas menunjukkan tidak ada kegagalan, tidak ada keperkasaan. Sama sekali juga penampilan Yesus tidak menunjukkan bahwa dia seperti seorang raja, tetapi dia hanya menunjukkan kesederhanaan. Dia menunjukkan kerendahan, bahkan keinginan. Raja naik keledai, itu bukanlah kebetulan, tetapi memang Yesus memilih cara itu untuk memperlihatkan bahwa dia tidak sama dengan raja di dunia ini, bahwa dia bukanlah raja sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Yahudi ketika itu, yang memahami bahwa raja adalah seorang yang perkasa, raja berpakaian kemegahan. Tetapi Yesus tidak. Kerajaan Yesus berbeda dengan model kerajaan dunia ini. Kerajaan Yesus bersifat melayani, lemah lembut, dan damai. Penampilan seperti itu memang sangat berlawanan dengan pemahaman masyarakat, khususnya orang Yahudi, tentang raja mesianis. Pikiran mereka tentang raja mesianis dipenuhi dengan ide-ide kekuasaan. Mereka menganggap bahwa raja mesianis itu sangat mulia, sangat agung, dan mampu untuk mengalahkan penguasa-penguasa. Memang walaupun adegan tersebut, walaupun penampilan Yesus tersebut berlawanan dengan pemahaman Yahudi tentang raja mesianis, toh juga mereka tetap menyambut dia seperti seorang raja besar. Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada yang memotong ranting-ranting, dan ada yang menyebarkannya di jalan. Cara seperti itu sama dengan dilakukan oleh orang Israel ketika mereka menyambut Yehu, raja Israel. Dapat kita baca di 2 Raja 9 ayat 13. Nah, bukan hanya cara penyambutan tersebut yang menunjukkan bahwa mereka sangat mengharapkan ada perubahan yang sangat dahsyat dalam kehidupan mereka, tetapi juga mereka berseru kepada Yesus, Hosana. Hosana artinya selamatkan kami, kami mohon ya Tuhan. Ini merupakan seruan minta tolong yang ditujukan oleh orang-orang yang sedang menderita kepada rajanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sambutan orang banyak terhadap Yesus yang sangat spektakuler ini sesungguhnya merupakan semangat dan harapan yang keliru. Kenapa? Karena mereka menyambut Yesus seperti raja dunia dan menaruh harapan bahwa Yesus akan menjadi raja bagi mereka, sekaligus memerintah sebagaimana layaknya raja yang ada di dunia ini, dengan tujuan supaya mereka merdeka, supaya mereka berkuasa, supaya mereka sejahtera dan tidak lagi tergantung kepada bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Hal itu terlihat jelas dari cara-cara mereka mengeluh-elukan dia. Namun sambutan itu ibarat meletakkan harapan yang kosong. Bahkan sebentar lagi banyak di antara mereka menjadi kecewa melihat Yesus yang mereka sambut sebagai raja mesianis, karena Yesus akhirnya menderita dan bahkan mati di kayu salib. Orang banyak itu menyambut Yesus ternyata adalah sekedar ritual, karena mereka tidak mempercayai Yesus sebelumnya hingga akhir. Mereka yang menyambut dia dengan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Tetapi akhirnya nanti mereka akan berkata, salibkan dia. Mereka akan menuntut dia harus disalibkan. Matius 27 ayat 22.
Jadi sambutan orang banyak itu adalah kepalsuan hati manusia. Seringkali manusia tidak setia dalam iman dan perbuatannya. Hari ini menyambut dengan begitu megahnya, tetapi besok menuntut supaya tidak ini. Dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menyambut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Apakah saudara menyambut Dia dengan setia kepadanya? Dalam kesempatan khotbah ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang penghormatan raja kepada seorang serdarunya, serdaru penjaga pintu gerbang. Ada di sebuah negeri yang memang berhawa dingin dan sering turun salju. Seorang raja kembali dari perjalanan dengan kereta kuda. Sesampai di gerbang istana, dia kaget dan dia marah karena tidak ada yang menyambut kedatangannya, dan gerbang tidak segera dibuka oleh penjaga. Biasanya ketika raja tiba, maka penjaga akan segera berlari membuka gerbang dan menyambutnya, dan dengan suara lantang hormat paduka raja. Namun hal itu tidak terjadi. Raja kemudian marah dan dia memerintah pengawalnya untuk memeriksa penjaga. Coba kamu lihat penjaganya, bawa kemari. Ternyata pengawal itu juga melihat penjaga itu seperti orang tertidur yang bersandar pada tembok pos jaga. Dan setelah diperiksa, ternyata penjaga itu sudah mati kaku. Rupa-rupanya dia menahan hawa dingin, dia menahan salju yang sangat hebat. Walaupun ada salju turun, namun dia tetap bertahan di pos jaganya untuk menyambut kedatangan rajanya. Mengetahui hal itu, raja itu pun turun dari kereta kudanya. Dia mendapati penjaganya. Dia membuka topi penjaganya dan dia mengenakan mahkotanya sendiri ke kepala penjaganya itu. Lalu dia hormat. Memang itu tidak lazim terjadi, tetapi raja itu berkata kepada pengawalnya, dia patut mendapat penghormatan ini karena dia taat dan setia terhadap pekerjaannya, bahkan dia berkorban. Berita itu segera tersiar ke seluruh negeri, dan akhirnya nama penjaga itu disejajarkan dengan nama raja-raja yang pernah memerintah di negeri tersebut. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa barang siapa yang setia terhadap pekerjaannya, dia akan mendapatkan upah. Demikian juga barang siapa yang setia imannya kepada Yesus, dia akan selamatkan. Pada minggu-minggu sengsara Kristus ini, kita disapa oleh firman Allah agar kita menyambut Yesus Kristus bukan dengan kepalsuan, dengan menutupi banyak keburukan, tetapi persiapkan hatimu, persiapkan komitmen untuk melakukan perintah. Lantas kita bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk mengikut Yesus dalam situasi sekarang ini? Kita mengetahui dunia sedang dilanda ketakutan dan ancaman wabah virus corona. Saking takutnya kita menyebut nama virus corona, bahkan mendengar kabar tentang itu, kita tidak sanggup. Dan situasi kita ini sedang dianjurkan oleh pemerintah untuk stay at home, tinggal di rumah saja.
Ternyata kita adalah makhluk ciptaannya. Ternyata tubuh kita ini tidak tahan terhadap penyakit-penyakit atau wabah-wabah virus yang datang menyerang kita. Ternyata kekuatan kita terbatas. Ternyata kita adalah orang yang lemah. Kita butuh pertolongan Tuhan. Saatnya kita berseru-seru kepadanya. Sebagaimana orang banyak menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan berseru-seru, kita juga saat ini berseru-seru kepadanya. Tuhan, tolong kami. Tuhan, selamatkan kami. Tuhan, kasihani kami. Mari aman, mari ingat, adik-adik remaja sekolah minggu, saudara-saudara sekalian, sambutlah Tuhan Yesus, Rajamu yang akan meluputkanmu dari segala kesengsaraan. Tuhan Yesus, Rajamu yang akan membebaskanmu dari segala ketakutanmu. Hari ini Dia berkata, jangan takut, tetaplah setia kepadanya. Dia yang akan meluputkan. Dia telah menunjukkan keteladanan kepada kita. Dia turun dari kemuliaannya yang sangat agung dan sangat mulia. Dia naik ke keledai yang sangat hina. Itu tandanya dia ikut merasakan penderitaan kita. Dia mendengarkan harapan kita. Dia mengenali keluh kesah kita. Dan dia tahu apa yang kita perlukan saat ini. Sambutlah Yesus Raja. Dia telah datang. Sambutlah Dia di hatimu. Sambutlah Dia di pikiranmu. Sambutlah Dia di rumahmu. Salam dan doa. Jaga imanmu. Jaga hatimu. Jaga kebersihan. Jaga kesehatan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengasihi kami sekalian. Biarlah kuasa dan kasih-Mu bersama-sama dengan kami, meluputkan kami dari segala kekhawatiran, membebaskan kami dari segala ancaman yang terjadi saat ini, menjauhkan wabah-wabah virus penyakit yang mengancam kami. Hanya ke dalam tangan-Mu saja